Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Tolak ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bersandar, yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan cukupkan baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan rahimakumullah, suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di Irak kepada Raja Namrud. Dakwah yang ditolak oleh para penguasa, dakwah yang ditolak oleh masyarakatnya, dan bahkan dakwah yang ditolak oleh ayahnya sendiri, yang berakhir pada kejadian yang luar biasa di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap lalu ingin dibakar hidup-hidup. Ketika Nabi Ibrahim berada di dalam kobaran api, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril pun turun kemudian menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril bertanya, "Ya Ibrahim, sal tutoh." Wahai Ibrahim, apa yang kau butuhkan, mintalah, maka akan diberikan. Kemudian Nabi Ibrahim melihat ke arah malaikat, lalu mengatakan, "Meminta kepadamu? Tidak. Membutuhkan pertolonganmu? Tidak." Dan Nabi Ibrahim pun menegaskan, mengungkapkan kepada malaikat Jibril, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukup bagi saya Allah sebagai penolong. Kawan-kawan rahimakumullah, kalimat yang sesederhana itu, bahkan kita hafal kalimat tersebut, mampu memberikan keajaiban kepada Nabi Ibrahim dan mampu memberikan keajaiban kepada para sahabat, di mana ketika terjadi perang Badar pada bulan Ramadan, pasukan tentara kaum muslimin menghadapi pasukan tentara kaum kafir Quraisy pada saat itu yang memiliki jumlah pasukan yang sangat berbeda. Tentunya, berbedanya pasukan ini memberikan hitungan sebagai manusia pasti perang akan dimenangkan oleh tentara kaum kafir Quraisy. Namun, ketika mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah turunkan pertolongan dengan menurunkan bala tentaranya, malaikat yang memiliki rencana untuk memporak-porandakan musuh, sehingga mereka pulang dalam keadaan kalah. Mengapa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil begitu memberikan hal yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim dan para sahabat? Apa bedanya dengan kita? Kita tahu kalimat ini begitu kita hafal dan sering kita dengar, atau bahkan kalimat yang sangat sederhana, tetapi mampu memberikan keajaiban kepada Nabi Ibrahim dan para sahabat. Apa bedanya? Bedanya adalah di sini. Asikoh billah. Seberapa yakin, seberapa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan rahimakumullah, banyak mereka yang mengungkapkan la haula wala quwata illa billah, tetapi tidak mampu memberikan keajaiban kepada dia. Banyak pula menyatakan la tahzan innallaha ma'ana, tetapi kalimat tersebut pun tidak memberikan keajaiban kepada dia. Sebagaimana
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar mengatakan, La tahzan, innallaha ma'ana. Maka Allah berikan pertolongan. Mengapa? Kalimat tawakal, kalimat berserah diri kepada Allah, begitu menjadikan keajaiban yang luar biasa kepada mereka. Ternyata benar kawan-kawan seluruhnya. Asikoh billah, seberapa yakin kita, seberapa yakin dan percaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kawan-kawan, setiap zikir yang kita hafal, setiap zikir yang kita ulang, itu sudah baik. Namun alangkah lebih sempurnanya apabila kita mengucapkannya dengan hati dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kawan-kawan, hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan suatu kalimat yang mampu menghadirkan pertolongan kita kepada Allah. Ada pula yang menyatakan, banyak yang menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, namun masih memerlukan bantuan dari makhluk. Ada banyak yang menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, namun masih terperangkap dengan matematika, harta dan materinya. Banyak yang menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, tetapi Allah tidak cukup baginya. Maka kawan-kawan rahimakumullah, mari bersama kita belajar mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil tidak hanya sebatas dengan lisan, tetapi dengan hati. Mengucapkan dengan lisan hasbunallah wa ni'mal wakil, bahkan kita tambahkan ni'mal maula wa ni'man nasir, tetapi akan lebih memberikan keajaiban kepada kita apabila kita mengucapkannya dengan hati. Dalam kehidupan kita, jika Allah sudah menjadi sebuah kecukupan kepada kita, meski banyak orang yang membenci kita, tidak apa-apa, asal Allah tidak membenci kita. Seandainya apabila banyak manusia yang meninggalkan kita atas apa yang kita lakukan, padahal kita senantiasa belajar melakukan kebenaran, kebaikan, tidak apa-apa, asal Allah tidak meninggalkan kita. Dan seandainya banyak manusia yang menghina kita, yang membuli kita atas pilihan yang kita pilih atas dasar kebenaran dan kebaikan, tidak apa-apa. Yang penting Allah tidak menghinakan kita. Maka dari itu kawan-kawan, cukuplah Allah dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita membuktikan bahwa Allah itu as-somad, tempat bergantung, tempat menyerahkan segala hal yang kita lalui di dunia ini. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, Allah lebih tahu apa yang terbaik kepada kita. Ketika Allah cukup bagi kita, maka setiap yang kita rasakan apabila kita ditinggalkan oleh makhluk, tidak akan ada merasa kecewa, tidak akan merasa sedih, bahkan sendirian. Dan apabila kita merasa kekurangan, apabila kita merasakan suatu permasalahan di dunia ini, apabila Allah cukup untuk kita, maka insya Allah kita akan senantiasa bersemangat menjalani hidup karena ada Allah yang akan menolong kita dari segala hal permasalahan. Dan kita yakin Allah akan menjamin kehidupan kita ketika kita seluruhnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana banyak para imam mengatakan, ketika kita mendapatkan Allah, maka kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Namun apabila kita meninggalkan Allah, maka kita tidak akan mendapatkan dunia dan akhirat. Kawan-kawan rahimakumullah,
Maka dari itu, mari bersama kita belajar untuk memaknai kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil tidak hanya dengan lisan, tetapi dengan hati. Mudah-mudahan keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu kekasih Allah pun Allah ridhokan kepada kita, menjadi penolong kita, menjadi suatu hal yang dapat menguatkan kita di dunia ini. Dan kita akan merasakan begitu nikmatnya hidup dalam naungan dan pertolongan Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.